Okay. Karena ternyata begini Bang Refli. Ketika kita paham kristologi dan ketika ada orang yang berdiskusi dengan kita tentang Bible dia, kristologi ini bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk membawa orang itu ke Islam gitu Bang. Ya, karena kita jawab dengan senjata mereka. Betul, tetapi bukan berarti kita melulu menyerang ya Bang ya. Tidak. Quran memang betul, Quran mengkritik orang Yahudi dan orang Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Quran memang betul, Quran mengkritik orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga memerintahkan kita ketika kita berdialog dengan ahli kitab, kan yang pertama kita harus cari kan persamaannya. Kan? Bukan yang pertama bukan perbedaannya. Yang pertama adalah persamaannya. Jadi kita juga mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah bahwa kita mengajak mereka untuk bertauhid gitu Bang. Bertauhid. Kalaupun mereka masih ngotot bahwa Tuhan mereka adalah Esa, tapi dengan macam-macam versi, yang kita buktikan dari mereka adalah, yuk kita lihat sama-sama di dalam kitab mereka, ada kesamaannya nggak dengan Quran? Nah, contoh ketika kita bisa membukakan ayat di depan mereka, Ulangan 6 ayat 4 Bang. Dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ternyata di Quran ada, Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ketika saya bukakan lagi Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lah di Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Sama nggak? Sama. Ketika saya bukakan lagi Keluaran 9 ayat 14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa atau setara dengan aku di bumi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, ya kan? Kemudian juga ada lagi ayat-ayat yang mengatakan dalam kitab mereka, misalnya Yesaya 1 ayat 16-18. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuh apa Bang? Wudu. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Tuhan maksudnya kan? Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakanlah keadilan, belalah hak anak yatim, perjuangkan janda-janda. Sama aja. Sama nggak dengan amar ma'ruf nahi mungkar Bang? Sama kan? Kemudian selanjutnya dikatakan, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan gitu tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sama kan Bang? Di Islam juga begitu. Kalau kita bertobat, menyesali perbuatan kita, seperti bayi yang baru lahir, tidak mengulangi lagi perbuatan kita membela anak yatim, kita memperjuangkan pekerjaan janda, mengajak ke kebaikan, mencegah kejahatan, sama aja. Insya Allah dosa kita diampuni kan? Kalau baca ayat seperti itu dan sama konsep dengan Islam, saya nanya, kalau baca ini perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat ini? Kan nggak ada. Jadi saya hanya mengajak orang Kristen berpikir persamaannya ada nih antara Bible dan Quran. Begitu timbul perbedaan, saya nanya itu ajaran siapa? Yang beda-beda itu ajaran siapa? Apakah ajaran Nabi Musa? Apakah ajaran Nabi Isa atau Yesus? Atau ajaran Paulus? Nanti lama-lama mereka bisa membedakan sendiri itu. Mana yang Paulus, mana yang... Kalau yang dari Rasul pasti murni kan? Saya berani membuktikan kepada mereka dari kitab-kitab mereka sendiri bahwa dari mulai nabi-nabi di Perjanjian Lama sampai Yesus, ajaran ketuhanannya sama. Tauhid. Bahkan Yesus terakhir juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal untuk mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya tulisannya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Coba terjemahkan dalam bahasa Arab seperti itu. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Dan itu sama seperti kata-kata tadi Zakir Naik. Coba sebutkan kan in a single statement bahwa Yesus mengatakan aku ini Tuhan gitu kan? Itu. Sembahlah aku gitu kan nggak ada gitu. Nggak ada gitu.
Luar biasa kok ya. Coba kita bacakan lagi kok ya. Kemudian alhamdulillah umat Islam punya mu'alaf seperti Bang Donditan dan yang lain-lain. Hidup Bang Refli. Wah, saya dapat juga hidupnya yang mewawancarai tokoh politik dan tokoh agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli dan Koh Dondi Bandung menyimak. Mana Elia Joni ketar-ketir? Elia Joni. Elia Joni itu apa? Hah? Gini, jadi ya. Di kalangan Kristen itu kan mereka juga punya apologet. Oke. Ya, apologet itu adalah orang yang membela keyakinannya. Iya. Yang namanya Elia itu waktu itu sempat dikenal karena waktu itu diundang oleh podcast Richard Lee, Dr. Richard Lee. Oke. Nah, waktu itu Richard Lee udah Muslim belum? Belum. Sebenarnya udah. Oke, tapi dia belum declare. Masih menyembunyikan. Ya. Ketika diundang oleh Dr. Richard Lee, dia membuat sebuah pernyataan. Sorry, saya interrupt. Richard Lee itu sebenarnya kapan mualafnya? Kira-kira 2 tahun yang lalu, Bang. Oh, 2 tahun yang lalu. Baru declare kira-kira berapa bulan ini? Baru bulan Maret kemarin. Oh, I see. Oke, silakan terus. Nah, berarti waktu saya undang itu dari Muslim dia. Oke, silakan. Waktu saya datang ke tempat dia sebenarnya sudah bersahadat. Oh, tapi nggak ngomong. Sebenarnya gini, itu nanti ya. Oke, silakan. Yang Elia dulu nih. Ketika itu Elia diundang oleh podcastnya Dr. Richard Lee. Elia ini membuat pernyataan yang cukup berani. Yeah. Dia bilang Yesus itu beda dengan Isa. Oke. Yesus Kristus beda dengan Isa Al-Masih. Oke. Itu waktu Dr. Richard Lee denger, itu Dr. Richard Lee juga sampai bingung gitu. Yeah. Kok bisa-bisanya dia ngomong beda gitu. Yeah. Selain itu juga ngomongin tentang Palestina ya, waktu itu kan masih rame-rame soal Palestina. Beberapa waktu kemudian saya didatangi oleh sebuah channel namanya channel Ngaji Cerdas. Oke. Dia minta saya mereaction pernyataan Elia itu. Iya. Saya bikinlah video bersama channel Ngaji Cerdas. Iya. Dan saya ngomongnya bukan cuma ngomong begini, tapi saya tunjukin ya ada kitab dari Kristen, LAI juga penerbitnya, tapi menggunakan namanya bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Oke. Terbitan 2011. Oke. Yang 1974 pakai nama Yesus Kristus. Oh ya, oke. Ini 2011 malah Isa Al-Masih. Oke. Saya cuma bertanya, saya tunjukin dua-duanya. Ini maksudnya gimana? Apakah ini dan ini orang yang berbeda atau bagaimana? Kitabnya mereka ada yang pakai Isa Al-Masih. Yeah. Kok bisa-bisanya itu orang bilang Yesus dan Isa itu beda gitu. Oke. Itu. Yang kedua, gereja di Indonesia banyak gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Iya. Ya. Terus maksudnya gimana? Apakah mereka mau bilang Isa Al-Masih itu bukan Yesus? Iya. Nah, gitu. Nah, reaction saya waktu itu ceritanya banyak ditonton orang dan yang nonton pada minta ke Dr. Richard Lee untuk undang saya gitu. Iya. Saya siap-siap aja, oke-oke aja kan. Begitu saya mau datang, Richard Lee juga ngundang Elia. Oke. Elia suruh datang, Elia nggak mau. I see. Terus si Richard Lee mengirimkan VN ke Elia. Yeah. Ayolah kamu datanglah, ini kan kesempatan bagus buat kamu nih, buat misionaris gitu lah. Wah sempet rame, itu VN itu disebarkan oleh Elia gitu. Oke. Jadi si Dr. Richard Lee waktu itu sempet dihujat gitu lah. VN itu apa? Video? Voice note. Oh, voice note. Voice note WhatsApp. Iya. Itu disebarkan di. Iya. Nah, jadi setelah itu akhirnya saya tetap datang. Tapi yang Elianya tidak datang, dia mengirimkan temen namanya Edwin. Nah, itu podcast juga cukup viral. Iya. Ya, karena membicarakan apakah Yesus ini dan Isa orang yang sama atau orang yang beda. Iya. Sedangkan pendeta senior yang saya tahu, pendeta Esra Soro itu aja berani bilang bahwa Yesus, Isa tuh sama. Iya. Orangnya sama, cuman kisahnya beda gitu. Orangnya sama, kisahnya beda? Iya, kisahnya maksudnya dikisahkan berbeda. Oke. Yesus dan Isa itu adalah hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Jadi nama asli. Alias. Bukan juga. Kalau Isa itu kan sebenarnya bahasa Arabnya. Iya. Bahasa Aramaiknya Iso. Iya. Bahasa Ibraninya Yesua. Iya. Bahasa Yunaninya Isus. Iya. Ketika tahun 1632 baru pertama kali ada kata dalam bahasa Inggris Jesus. 1632 di sebuah dokumen pengadilan di Inggris, Bang. Sampai hafal saya tuh. Iya. Itu pun karena 100 tahun sebelumnya, tahun 1524 huruf C baru ditemukan oleh seorang tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Ya, 1524 huruf C ditemukan.
1632 kata Jesus pertama kali ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Tahun 1750 baru masuk kata Jesus ke dalam Bible bahasa Inggris. Sebelum itu tidak ada Bible yang menggunakan kata Jesus. Yang paling populer Bible itu kan King James Version, Bang. Iya. Terbit 1611. King James itu Raja Inggris. Raja Inggris. Oke. Ya, Raja Inggris. Terbit 1611 itu pun belum ada kata Jesus, gitu belum ada. Oke. Adanya masih pakai Isus yang bahasa Latin. Okay. Bahasa Yunani gitu. Jadi kalau kata Jesus saja tuh baru ada di abad 17, masuk Bible baru di abad 18. Iya. Ini mau menganggap beda dengan Iso atau Isa gitu yang dari abad pertama gitu, Bang. Okay. Nah, itu maksud saya. Berarti dia ngomong begitu kurang pengetahuan. Pertanyaannya adalah yang yang di bahasa Yunani Isus. Oke. Isus gitu. Saya kan tadi mengatakan bahwa Bible itu kan nggak ada yang bahasa Ibraninya kan? Bible apa? Yahudi atau Bible Kristen? Kristen. Bible Kristen bahasa Ibrani nggak ada. Kan Yunani kan langsung tadi? Iya, Yunani. Oke. Tapi ada yang khusus yang Matius katanya ada yang dalam bahasa Ibrani. Saya juga punya bukunya, tapi itu terjemahan, Bang. Oke. Coba kita bacakan lagi ya. Kodondi Tan guru spiritualnya dari kalangan habaib, bukan dari begal nasab. Tapi ngomong-ngomong, Kodondi belajar Islam ada gurunya. Pertama kali waktu itu saya sebenarnya pengen masuk pesantren, Bang. Ya, saya waktu itu pengen masuk pesantren di daerah Cianjur. Qadarullah nggak jadi, gitu ya. Terus kemudian orang yang saya mintain tolong untuk cari pesantren di Cianjur itu malah mengenalkan saya kepada seorang Habib di Pelabuhan Ratu, di Cikidang. Habib apa namanya? Habib almarhum Habib Haidar Alwi. Nah, ya. Saya pertama kali ketemu beliau, ya saya melihat ini Habib kampung gitu, Bang. Tidak mau muncul di umum dan dia juga sangat-sangat menjaga keislamannya. Bahkan kadang-kadang kalau dia sholat di masjid kampung, kalau dia mendengar ada bacaan yang salah, pulang sampai rumah dia sholat lagi. Ya biasa lah, mungkin ya itu memang dia menjaga lah. Saking dia itu paham betul gitu ya. Iya, namanya orang Arab, Bang. Dia orang Arab ngomong bahasa Indonesia itu masih susah. Ya, bahasa Indonesia itu dia dari Arab. Asli Arab. Kapan dia ke Indonesianya? Ketika masih muda, orang tuanya dia dulu tanahnya banyak di Arab, tapi entah kenapa katanya digusur atau bagaimana oleh pemerintah. Terus akhirnya mereka pindah ke Indonesia. Di Indonesia juga sempat menjadi orang yang cukup berada gitu. Waktu ketemu Kodondi dia udah berapa tahun di Indonesia? Oh, sudah lama, sudah umur hampir 70 tahun, sudah hampir. Ketemu saya tuh udah umur 60-an. Enggak, waktu dari berapa tahun dia di Indonesia? Oh, udah lama. Berapa? 40 tahun begitu? Lebih lah. Oh iya. Istrinya dia. Nah, maksudnya dia bahasa Arabnya masih lebih canggih dibanding Indonesia. Iya. Nah, istri dia yang pertama dulu yang meninggal, sudah almarhumah, itu dulu pernah menjadi ustazah di TVRI. Nah, berarti udah cukup lama lah ya. Terus kemudian setelah istrinya meninggal, dia ada masalah begitu dengan keluarganya, akhirnya sampai dia terdampar di Pelabuhan Ratu. Sampai akhirnya dia menikahi wanita di situ yang sedang hamil ditinggal pacarnya. Anaknya tetap dilahirkan dan dibesarkan oleh Habib ini, ya, dan anaknya juga sangat sayang dengan Habib. Saya kenal Habib ini dari awal. Bayangan saya itu kan namanya belajar Islam ya, Bang. Saya pikir gitu ya, bagaimana lah, karena kan Islam kan memang waktu itu kan juga masih mulai udah banyak difitnah gitu, Bang. Ternyata ketika saya baru ngobrol sama Habib ini, saya kaget. Itu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? Kan tadi 2014 maksudnya. Saya kan 2014. Saya ketemu Habib itu kira-kira 2016 kan. 2016. Pulang dari rumah Habib itu, Bang, ada semut nempel di tangan saya. Saya mau bunuh gini aja nggak berani. Sampai begitunya. Saya ingat banget ajaran Habib itu bahwa dia bilang sama saya kan gini, kan ada namanya hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dan sebagainya. Tapi juga ada hablum minanas. Kalau hablum minanas kita ini ada cacat, cacatlah agamamu. Walaupun hablum minallah kita sempurna gitu. Jadi Islam itu bukan berarti melulu urusan dengan pencipta kita, tapi urusan dengan manusia, bukan orang Islam loh. Harus selesai dulu. Manusia. Jadi kalau kita juga tidak bisa berbuat baik terhadap semua manusia,
nggak cuman Muslim, itu artinya kita nggak bisa sempurna agamanya. Nah itu yang sangat berkesan buat saya. Akhirnya saya rutin datang ke Habib itu 2 minggu sekali, sebulan sekali. Nah ketika mulai 2018. Jadi bukan belajar kitab, lebih pada mendengarkan nasihat-nasihat dia. Betul. Jadi bukan belajar Quran, bukan belajar kitab kuning, bukan. Tapi belajar tentang filosofi Islam gitu. Dan itu memang sangat-sangat berguna ketika saya menghadapi masalah gitu. Saya ditipu orang ratusan juta. Tenang aja sih. Customer saya bingung. Kok Doni kok bisa sih diem aja, tenang aja ditipu orang ratusan juta. Terus mau diapain? Mau gue matiin orangnya? Kalau gue matiin bisa, cuman itu bukan menyelesaikan masalah. Gitu. Dari Islam itu juga Bang, saya juga bisa berubah gini. Ini mohon maaf ya, bukan? Sebelumnya saya dengan istri saya yang dulu bisa ringan tangan. Ya, ketika saya menikah lagi. Ringan tangan tuh ada 2 kemungkinan, suka ngasih duit atau suka nabok. Ini yang mana? Yang kedua. Bahkan bisa ringan kaki. Ringan kaki. Nah, ketika saya menikah lagi dengan yang sekarang. Sekarang tuh yang dibawa ke sekarang. Iya. Jadi sobat dan sekalian, nyonya Dondi dibawa. Iya. Kemana-mana sekarang jadi sopir saya Bang. Supaya dianggap kerja gitu. Ketika saya menikah lagi, bawa Islamnya, alhamdulillah yang ringan tangan itu nggak ada lagi gitu. Alhamdulillah. Dan bener Bu, nggak pernah di ringan tangan itu. Boleh ditanya orang. Kalau yang sekarang mungkin ringan tangan yang pertama tadi Bang. Kita bacakan lagi kan ya. Kalau silakan mengalir aja ya sambil baca ya. Kemudian Bung Refli Harun undang Ustadz Zulkifli M. Abbas dong, atau biasa disebut Bang Zuma. Debater Muslim yang hafal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan hafal Al-Quran juga. Kenal Kodondi? Bang Zuma ini dulu anggota di yayasan kita juga. Jadi dulu ketika saya jadi ketua Litbang, saya kan bilang kita kalau berdebat online itu kan kita harus bawa literasi. Nah setelah itu kita bikin program, setiap anggota kita yang mau debat itu kita harus isi dengan literasi dulu gitu. Ya, jadi saya mengisi, termasuk Bang Zuma juga pernah waktu itu diskusi dengan saya berikan literasi sebelum dia berdebat dengan orang gitu. Nah tapi kemudian gara-gara itu orang-orang Kristen waktu itu jadi nggak mau debat di Geraha Mualaf. Karena apa? Karena merasa dicurangi gitu. Nggak fair. Nggak fair, katanya ada pembisik gitu. Ya, karena kan saya maunya kalau berdebat itu harus pakai literasi, pakai referensi, pakai dalil, jangan cuma asumsi. Jangan waton ngotot. Gitu. Jadi ketika itu kalau debat, saya cuma minta pendebat itu juga monitor dengan grup WhatsApp yang kita buat gitu. Ya akhirnya orang Kristen pada nggak mau debat situ lagi. Berhenti, akhirnya Bang Zuma, Bang Nandar, Bang Kores, ada Rifa itu pada bikin channel masing-masing. Nah sekarang mereka kebanyakan membela Islam di medsos TikTok Bang. Di TikTok itu kan siapa saja bisa ngomong apa saja dan mungkin hampir tidak ada filternya gitu. Nah Bang Zuma dan teman-teman ini yang membendung mereka dan melawan mereka di TikTok. Dan ada good newsnya. Silakan terus ya. Saya memang terus terang tidak mau debat di TikTok. Saya maunya debat begini face to face. Karena saya punya barbuk gitu Bang. Barbuk saya harus saya tunjukin. Kalau Bang Zuma dan teman-teman itu melawan orang-orang yang menghujat Islam di TikTok itu ya memang harus ada yang begitu. Bagi tugas lah. Bagi tugas. Jadi tadi saya mau ngomong apa lupa. Kita teruskan. Kecepatan mengalir nih kayaknya. Kayak air terjun gitu. Kita teruskan ya. Ini dia bilang ini, kalau aslinya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu pakai bahasa Suryani. Tapi Suryani asli Bang, bukan Suryani Gupron. Ini maksudnya apa ini? Suryani Gupron. Waktu itu ada seorang orang Indonesia mengaku bisa berbahasa Suryani gitu. Panggilannya Mama Gufron gitu. Memang cukup viral lah di YouTube waktu itu. Suryani itu bahasa apa? Suryani itu bahasa di Palestina tapi bagian utara Bang. Atau disebut bahasa Aramaik lah gitu. Aramaik ada utara ada selatan. Ya kalau mau dibilang begitu nanti bisa ada pertanyaan dari teman-teman Kristen begini Bang.
Kalau orang Islam bilang atau Quran bilang bahwa di dalam kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, ya. Terus yang asli mana? Gitu. Kayak ijazah dong. Kalau Anda menuduh, maksudnya yang ijazah yang dituduh palsu itu, Bang? Iya. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, jadi kalau saya sekarang sering mensosialisasikan gitu, Bang ya, pemahaman bahwa gini. Di Quran kan kita sering membaca ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Kadang orang Islam kalau ditanya sama orang Kristen, kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu aslinya mana? Iya, nah, iya. Kan nggak akan bisa jawab. Iya. Nanti orang Kristen bawa kitabnya, ini Taurat yang dimaksud Quran. Oke. Orang Kristen nih yang bawa kitabnya mereka nih, ini Taurat, ini Zabur, ini Injil yang dimaksud Quran. Dalam satu buku. Dalam satu buku. Gitu. Kan Kristen sudah menggunakan kitab Yahudi. Iya. Di dalamnya ada Taurat, Zabur, dan punya Kristen disebut Injil. Iya. Ini yang dikasih orang Quran, orang Islam. Di merger sama mereka. Iya. Dikasih Itulah perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Jadi mereka bilang ke orang-orang Islam yang menjadi target pemurtatan, inilah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran. Saya bilang sekarang kepada teman-teman di masjid, di medsos semuanya, bahwa yang dimaksud dengan kata kitab, ya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab-kitab itu adalah wahyu-wahyu. Yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu adalah pesan pengetahuan yang diterima Nabi, yang disampaikan kepada umatnya, kemudian dilakukan oleh umatnya, berisi perintah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukumnya bagaimana, ketetapannya bagaimana gitu kan. Tapi apakah kita umat Islam pernah membaca di Quran atau hadis bahwa Nabi Musa menulis kitab Taurat? Pernah baca, Bang? Nggak pernah. Nggak ada. Apakah kita pernah baca Nabi Isa menulis kitab Injil? Nggak ada juga. Bahkan Rasulullah juga tidak menulis Quran. Baru pada zaman Utsman bin Affan dikumpulkan kan ini. Iya, yang menulis kan sahabat-sahabat. Iya, sahabat. Nah, maksud saya, jadi kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang sekarang kita bisa pegang itu kita harus pelajari sejarahnya. Yang Yahudi disusunnya abad 5 sebelum Masehi, 1000 tahun setelah Nabi Musa. Yang kitabnya orang Kristen diselesaikan disusunnya mungkin di abad keempat, ya, dari mulai 325, 360, 380, 390 baru selesai jadi kitab. Berarti puluhan tahun bahkan ratusan tahun setelah Nabi Isa. Jadi itu bukan kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran gitu. Ada satu lagi pembuktiannya, Bang. Tapi ini memang agak bisa diperdebatkan lah. Tapi ini saya yakin dengan pemahaman saya begini. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, Bang, disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi-nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW maksudnya, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Sekarang di kitabnya Yahudi yang disebut Taurat dan Zabur, dan kitabnya Kristen yang disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di kitab mereka? Banyak teman-teman Muslim yang mengatakan bahwa di kitab Taurat itu ada kitab namanya Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Ada kata Mahamadim gitu. Bahkan almarhum Syekh Hamid Didat pun ngomong gitu. Saya bukannya bagaimana? Saya bukan nggak mau kalau di dalam kitab mereka tuh ada nama Nabi Muhammad SAW. Tapi saya juga nggak mau jadi legitimasi mereka. Iya, nah maksudnya gini. Saya juga nggak mau nama Nabi Muhammad SAW berada di dalam sebuah kitab yang isinya kebenaran bercampur dengan kebatilan. Jadi buat saya kata Mahamadim di dalam Kidung Agung 516 itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau saya terjemahkan menjadi Muhammad, satu ayat itu artinya jadi beda, Bang. Jadi lucu penerjemahannya, nggak nyambung. Sedangkan kata Mahamadim itu di dalam seluruh perjanjian lama dipakai 12 kali, ada 12 ayat. Kalau semua 12 ayat itu kata Mahamadim saya terjemahkan menjadi Muhammad, terjemahannya juga ngaco semua. Jadi karena di dalam kitabnya Taurat dan kitabnya orang Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157. Itu selesai buat saya gitu. Jadi kan tidak ada bentuk fisiknya. Tidak ada. Nah, wahyu, Bang. Wahyu. Wahyu kan pengetahuan. Ketika nabinya sudah nggak ada atau sudah diangkat, ya wahyu itu ikut bersama nabinya. Tapi sejauh yang bisa kita imani sebagai kitab Taurat dalam bentuk tulisan, itu mungkin menurut saya hanya sejauh yang disebut dengan 2 loh batu, Bang. Ya, ketika Nabi Musa AS menerima wahyu di Bukit
Tursina, memahat. Ketika dia bawa turun, lihat Bani Israel sedang nyembah patung sapi, dihancurkan. Nah, paling jauh cuma itu Taurat. I see. Oke, kita bacakan lagi ya. Siap. Andre Tungtung senyum. Andre Tungtung. Apa ini Andre Tungtung? Kalau yang udah biasa nonton saya pasti tahu Andre Tungtung. Oke. Dia adalah seorang pendeta muda, Bang. Ya. Pendeta muda. Dan dia kan, ya saya tahu bahwa dia perlu mempertahankan mempertahankan jemaat lah ya. I see. Ya. Jadi ketika ada orang bersahadat, sama dia dibikin reaction. Ya. Nanti ada orang di channel ini bersahadat, sama dia di reaction. Oke. Termasuk ketika banyak video-video saya di reaction sama dia. Oke. Belakangan yang saya lihat 80% channel dia atau konten dia, isinya semuanya reaction saya gitu. Jadi sebenarnya mungkin dia ngefans sama saya mungkin ya. Nah. Dia cari views sama follower dengan ini, subscriber dengan menggunakan Kodondi. Ya, jadi ya ada beberapa kali bahkan pernyataan saya yang dia bantah dari sudut pandang Kristen, ya itu kan hak dia. Tapi ketika saya ajak dia berdebat face to face, nggak pernah mau, Bang. Oke. Nggak pernah mau. Bahkan saya bilang, kita debat di tempat yang bagus, di hotel, tempatnya saya bayarin, transportnya saya bayarin, kamarnya saya bayarin, makannya saya bayarin, pulang saya transportnya saya bayarin lagi, bahkan saya lebihin, kasih amplop lagi. Oke, ada honornya pokoknya. Ada honornya loh. Tetap nggak mau, Bang. Ya karena kalau udah 2 kali kan nggak mau. Masa saya harus paksa? Nanti kalau kencing di celana kan nggak enak, saya diomelin maknya ntar saya. Tidak, Dendi murid Rizik ya. Tapi kalau Kodondi pernah ketemu dengan Habib Rizik? Pernah, 2 kali. Oh, 2 kali ya? Alhamdulillah ya. Itu apa yang dibicarakan waktu itu? Waktu itu kita nggak sempat membicarakan yang hal-hal kristologi begini. Enggak. Padahal saya tahu beliau juga kristolog, Bang. Oke. Beliau juga kristolog hebat. Oke. Saya, nah ini cerita sedikit ya. Iya. Sebelum saya bersahadat, saya menonton atau mendengar berita-berita tentang Habib Rizik. Iya. Dengan segala, ya tahu sendiri lah ya, kontroversinya. Saya waktu itu boleh dikatakan terhambat masuk Islam atau menunda masuk Islam karena beliau. Skeptis lah. Skeptis ya. Tapi ketika saya akhirnya menonton videonya Felix Xiao, dengan bukan dengan Habib Rizik, ceramahnya Ustadz Felix Xiao di Amerika. Oke. Saya nggak tahu kalau nggak salah di Kedubes kalau nggak salah. Oke. Tentang FPI. Oke. Juga setelah saya menonton video wawancaranya Jaya Suprana dengan Habib Rizik. Iya. Pandangan saya berubah. Oke, totally. Oke. Akhirnya saya bersahadat. Oke. Setelah bersahadat saya punya keinginan dalam hati. Kalau saya diizinkan Allah bertemu dengan Habib Rizik, saya pengen cium tangannya. Oke. Ya kan? Qadarullah diizinkan ketemu dengan Habib Rizik. Setelah diperkenalkan oleh teman saya dan dia cerita apa yang saya waktu itu pikirkan tentang beliau. Iya. Beliau langsung begini, memang salah saya apa gitu. Wah, Masya Allah, sebelum bukan Bib, saya bilang bukan media. Okay. Nah, terus saya bilang, alhamdulillah saya udah ketemu Habib Rizik, sekarang saya pengen cium tangan Habib Rizik. Saya tahu dia nggak mau dicium kan. Dia langsung begini, tapi saya nggak mau dicium, tapi saya mau paksa Bib. Langsung saya tarik tangannya begini. Ketika saya tarik tangannya malah kepala saya dipegang, nggak mau dia dicium, kepalanya begini. Masih ada fotonya di handphone. Di YouTube ada di komunitas. Di YouTube, oke. Cuman gini lah Bang, kita tahu lah ya di negara Indonesia ini dengan FPI yang sudah dibubarkan, dengan sosok Habib Rizik yang bagaimana yang kontroversial dan sempat dipenjara berapa lama, itu semuanya. Saya waktu kasusnya saya 2 kali menjadi ahli ya. Masya Allah. Jadi saksi ahli saya di persidangan. Ya artinya kita jangan melihat dari satu sisi aja, ya. Karena juga dari umat Islam sendiri tidak semuanya sepakat dengan dia, ya kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Ya tapi itu tidak mau saya angkat lah, itu bukan urusan, bukan bidang saya lah. Itu urusan Bang Refli aja lah. Karena dalam Islam itu kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya bilang two side in one coin gitu ya. 2 sisi dari koin yang sama. Kalau amar ma'ruf itu gampang. Ya karena mengajak kebaikan itu jauh lebih gampang. Tapi mencegah kemungkaran, waduh itu bisa kena penjara gitu. Iya. Jadi saya ketemu Habib 2 kali, belum sempat saya bicara tentang yayasan, visi misi, belum sempat. Insya Allah nanti. Karena waktunya terbatas ya. Waktunya sangat terbatas, ngantri pula gitu kan. Saya belum sempat dibuatkan jadwal yang khusus dengan beliau.
Wah, ini kita bisa sampai subuh ini. Nggak cerita soal biblos yang disembunyikan dan diubah saja. Apa biblos itu? Biblos itu Bible maksudnya. Oh, Bible bahasa Inggris, biblos bahasa Yunani. Oke. Kemudian Elia Joni nyimak sambil sebat. Apa sebat ya? Apa sebat? Iya. Sebatang maksudnya. Sebat. SEBATS. Sebat. Mungkin sambil ngerokok. Iya, sebat itu mah. Iya. Sebatang. Ada yang bilang itu, koreksi bang judulnya, jangan ada gila dong, ganti aja dengan kata Masya Allah, Subhanallah. Ya nanti kita pertimbangkan. Karena kalau judul ini ya kita menggunakan bahasa populer ya, gitu. Kemudian siapa sih yang disebut bapak-bapak gereja? Apakah pastor dan pendeta koh? Maksudnya apa ini? Bapak-bapak gereja itu pemimpin gereja pada waktu itu. Ya. Pemimpin gereja ini kan yang mewakili kalangan umat Kristen, tapi dia pula yang juga bisa bernegosiasi dengan pihak penguasa. Oke. Kemudian Bapak gereja yang tulis Biblos Kristen sebenarnya Santo Papias plus Santo Irenaeus. Tadi ya sudah dibilang. Ya. Santo Papias dan Santo Irenaeus itu bukan menulis Biblos. Mereka hanya memberi nama 4 gospel itu. Oh, yang tadi ya. Gitu. Yang menulis tetap tidak diketahui siapa. Tidak, anonim lah ya. Anonim. Gitu. Kemudian Kodondi orang hebat abad ini untuk Indonesia bukan Baalawi. Kalau itu penyesat ngaku cucu Rasul. Kita nggak mau berdebat. Janganlah itu. Kodondi, maaf saya pernah nonton tausiah Ustadz Kainama, ada bahasa Aramaik, apakah itu sama dengan Ibrani? Beda. Jadi kalau Aramaik itu adalah bahasa Palestina bagian utara. Ibrani itu lebih banyak dipakai di Palestina bagian selatan. Oke. Kok dari hampir 300 orang yang alhamdulillah dimualafkan itu ya, perantaraan Kodondi, ada nggak yang balik? Ada. Ada yang memang salah satu yang bersyahadat itu memang orang apa ya namanya? Dia sudah pernah murtad, terus balik lagi, terus murtad lagi. Oke. Gitu. Bahkan minum dulu tuh kok. Minum. Enggak nih karena. Oke. Bahkan ketika dia bersyahadat di tempat saya, dia telepon ibunya. Ibunya nggak percaya kalau dia masuk Islam lagi. Oke. Lu paling main-main gitu sampai ibunya ngomong gitu. Iya. Ya saya cuma bilang sabar gitu. Tapi ternyata bener. Setelah itu nggak lama, berapa bulan, 3 bulan, balik lagi dia ke sana. Oke, jadi dia dari non ke Muslim, non lagi. Iya, memang dia kalau saya lihat memang pindah agamanya tuh hanya cari duit. Oke, kalau gitu cukup. Udah gitu aja. Iya. Kemudian semoga istiqomah di jalan Allah, berkah umur, insya Allah. Amin. Ya, amin. Kemudian apa lagi? Yogyakarta nyimak, saya sering ngikutin podcast Kodondi, Masya Allah. Pokoknya jangan berhenti ngikutin terus ya, karena menarik. Ya, mohon doanya. Soalnya beliau ini bisa dipahami oleh awam. Ya karena kita juga berasal dari orang awam nih. Oke. Tapi selama ini belum ada ya semacam somasi apa-apa itu nggak ada ya? Belum nggak ada. Oke, insyaallah ya. Kita juga berharap sebisa mungkin kita juga berdakwah dengan santun. Ya walaupun mau disebut tepi jurang nggak apa-apa, tapi santun gitu. Dan ada buktinya. Oke, Pak Dondi, apakah Injil Barnabas itu sama dengan Injil lainnya? Saya tambahkan sedikit, katanya Injil Barnabas itu Injil yang masih tauhid. Ada yang saya dengar begitu. Ya. Apakah iya? Coba silakan. Gini Bang, kita sering mendengar Injil Barnabas. Ya. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu ada 3 sebenarnya Bang. Ya. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas, ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua itu adalah Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Barnabas nama orang? Barnabas nama orang. Yang ketiga baru disebut Gospel of Barnabas. Katanya ditulis kira-kira abad ke-13 Masehi, diterjemahkan ke bahasa Italia dan Spanyol abad 15 dan 16 Masehi Bang. Nah yang terakhir ini yang memang dianggap kontroversi. Kontroversinya kenapa? Karena banyak kesesuaian dengan Islam, terutama dengan Quran. Karena apa?
disebut bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Nanti disebutkan lagi bahwa akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Di Barnabas. Di Barnabas itu ditulis begini. Nah, kan ini cocok banget dengan Quran gitu kan. Walaupun yang Yudas Iskariot itu kan tadi kalau di Quran kan itu kan baru tafsir. Tafsir dari Ibnu Katsir adalah Yudas Iskariot. Tapi saya tidak mau pakai Gospel of Barnabas ini. Karena ini ditengarai yang nulis Muslim. Jadi untuk bahan propaganda. Iya, ditengarai yang nulis Muslim dan dia tidak paham sejarah dan tradisi bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi. Karena di Gospel of Barnabas itu sendiri banyak anakronisme, ya, artinya penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya. Banyak juga kejadian-kejadian yang tidak sesuai waktunya, tidak sama dengan sejarah aslinya gitu. Jadi misalnya kalau dianggap itu yang murni nanti malah banyak tersesat. Nah jadi yang disebut dengan Gospel of Barnabas ini pertama tidak diterima oleh kalangan Kristen. Ini juga bukan dokumennya Islam gitu bang, ya kan, bukan hadis, bukan apa gitu. Jadi kita juga nggak terima. Yang terakhir di dalam Gospel of Barnabas ini juga disebutkan bahwa yang namanya Al-Masih itu bukan Nabi Isa tapi Nabi Muhammad. Pernah dengar bang atau pernah baca kan di Quran yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad? Kan nggak pernah. Yang disebut Al-Masih kan Nabi Isa alaihissalam. Putra Maryam gitu. Jadi saya nggak mau pakai Gospel of Barnabas ini untuk sebagai alat dakwah. Al-Masih itu apa sih? Penyelamat? Kristus. Penyelamat? Kristus, Al-Masih bahasa Arab, Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Artinya yang diurapi. Yang diurapi. Yang diurapi itu maksudnya? Misalnya kalau dibaluri. Kepala dibaluri dengan minyak. Nah itu namanya diurapi. Itu dari Mesias yang bahasa Ibrani itu sebenarnya diambil dari ketika ada seorang imam atau ada seorang raja bangsa Israel ditahbiskan gitu lah, dengan cara dibaluri dengan minyak kepalanya. Itu namanya dia adalah seorang Mesias. Sebagai penghormatan. Iya, penghormatan penetapan gitulah. Raja, imam, kayak inaugurasi. Ya, gitu. Pentahbisan gitu. Cuman kalau Al-Masih dalam Quran yang kita tahu untuk Nabi Isa alaihissalam, itu artinya sedikit beda. Kalau Al-Masih dalam Quran itu sebenarnya dia mengusap gitu lah. Tapi mengusap dengan ini kan hampir mirip ya. Itulah. Bedanya satu banyak cairannya, satu nggak sedikit cairannya. Cuman mengusap gitu. Kan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap. Profesor Egy Sujana seorang kristolog senior. Ya betul. Dia kan beberapa kali debat juga bang sama kalangan Kristen. Dia memang menguasai ke kristologi. Iya, setahu saya iya. Dan dia kan ininya memang logikanya tajam gitu. Soalnya kalau saya lihat tuh ada undangan debat gitu-gitu. Pertanyaannya adalah kalau ada debat-debat seperti itu yang menyelenggarakan siapa sih? Biasanya yayasan bang. Yayasan. Dan tidak ada misalnya debat begitu tiba-tiba muncul perkelahian nggak ya? Sampai sekarang yang saya tahu paling hanya perang mulut jadi. Perang mulut. Nggak ada tiba-tiba dibubarkan polisi gitu karena dianggap menyebarkan kebencian. Kalau debat yang dibubarkan polisi saya belum pernah dengar. Tapi kalau yang tidak diberi izin saya tahu ada. Yang sudah terjadi terus didatangi oleh petugas kepolisian juga ada. Karena saya juga pernah. Saya pernah begitu ya. Mau debat di salah satu hotel. Sudah dekat waktunya tinggal sehari ternyata izin nggak keluar. Akhirnya saya pindah tempat. Tetap besokannya didatangin sama petugas. Tapi begini, ini perlu juga perlu disentil juga nih penegak hukumnya. Kalau di dalam hotel itu tidak perlu izin. Jadi izin itu hanya berlaku di tempat umum. Untuk di tempat umum. Perspektifnya bukan mengkhawatirkan pendapat karena kan dilindungi konstitusi. Perspektifnya keamanan. Ya, misalnya ada pengguna jalan dan lain sebagainya. Makanya perlu pemberitahuan. Nggak gini bang, kalau kita mau mengadakan sebuah acara debat di hotel, kita tidak ke polsek untuk minta izin, tidak. Tapi hotel ini yang memberitahu kepada polisi. Pemberitahuan. Nah, ketika ada pemberitahuannya ini mungkin agak spesifik, agak beda dengan rapat-rapat yang lain,
ini yang mungkin menjadi Iya, pertimbangan. makanya itu sebenarnya kalau polisi yang paham ya, ya kadang-kadang banyak yang nggak paham. Nggak boleh, karena itu kan di ruang tertutup, bukan di ruang umum. Harusnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan kemudian kalau terjadi perdebatan yang sifatnya virtual, itu sudah ada putusan MK, itu bukan kerusuhan. Oh. Kerusuhan itu harus sifatnya fisik. Kalau cuma debat di media sosial, di YouTube, di apa, di WA. Oh enggak, tapi kalau debat di hotel kan kita fisik, face to face, Bang. Enggak, tapi kan maksudnya yang dikhawatirkan itu kan tertutup. Tapi kan disiarkan di media sosial. Yeah. Nah, kalau keributan di media sosial nggak ada masalah menurut putusan MK. Tapi kalau di sana, kalau terjadi misalnya perkelahian fisik ya nggak boleh tetap kan. Cuma kalau misalnya debat biasa saja itu namanya kebebasan berkumpul, berpendapat. Jadi kadang-kadang polisi ini terlalu overreaktif. Ini kan hak orang kan. Makanya yang tidak boleh itu adalah sepanjang Anda cuma ngomong doang, seharusnya kita tidak diapa-apakan. Tapi kalau sudah menyentuh fisik, nah itu lain. Kan begitu. Nah, waktu itu Polsek yang tidak mengeluarkan izin acara saya waktu itu, dia beralasan, gini Pak, di tempat kami ini sekarang kami sedang mendapatkan juara kedua, apa namanya, toleransi, apalah seperti itulah ya. Berarti untuk kepentingan Bapak berarti. Ya udahlah saya bilang. Iya. Nah itu juga aneh kalau kemudian di perspektifnya izin, karena kalau tempat hiburan itu ya atau misalnya hotel juga, kan dia sudah ada izin ketika dia berdiri. Dan coba bayangkan. Kalau setiap tamu harus ada izinnya, siapa saja yang datang ke situ mati kita kan? Kan nggak mungkin. Atau misalnya setiap acara harus kita kasih tahu terus-menerus lah. Kan adanya hotel itu sendiri itu sudah ada izinnya. Kalau misalnya dia mengadakan acara dan membolehkan tiba-tiba ada masalah, ya pihak hotelnya harus bertanggung jawab. Kan begitu. Sekarang saya tanya, kalau misalnya sudah ada pemerintah sama polisi, ada apa-apa, polisi juga nggak akan bertanggung jawab juga. Tetap aja dikenakan kepada orang yang punya tempat. Iya, kan gitu. Kecuali kalau kita sudah ngasih tahu dan polisi fully 100% dia bertanggung jawab, kan nggak bisa gitu. Sama aja dia. Oke. Nah, perlu dikritik juga penegak hukum ini kadang-kadang banyak sekali yang melanggar konstitusi gitu. Karena kita memang belum mematuhi konstitusi secara baik ya. Apa ini, Ijazah Mulyono seharusnya diuji karbon juga seperti manuskrip Al-Quran Birmingham yang umurnya 13 tahun setelah Nabi wafat. Nah ini Ijazah Mulyono nggak perlu ini kan, tapi manuskrip Al-Quran Birmingham apa? Pernah dengar? Pernah. Jadi di Birmingham, Inggris, itu memang tersimpan manuskrip Quran yang dianggap paling tua. Manuskrip itu sudah pernah dites karbon. Saya kasih background di Birmingham. Jadi di orang bilangnya Birmingham. Saya pernah 3 bulan di sana di Birmingham itu. Memang banyak komunitas Asia Selatan. Oke, silakan Pak. Dan sudah pernah diuji karbon itu tadi kalau dibilang berapa 13 tahun setelah Nabi wafat ya. Yang saya dengar itu usianya tidak lebih dari 45 tahun dari Nabi. Jadi jaraknya. Jadi kemungkinan besar orang yang menulis itu kenal dengan Nabi. Dan istilahnya pernah hidup sejaman dengan Nabi. Sampai sekarang masih ada itu? Manuskripnya masih. Dan kalau dibaca itu memang belum ada harokatnya ya. Tapi kalau dibaca itu sama dengan bacaan kita yang sekarang gitu. Arab gundul ya? Arab gundul. Surah apa? Lupa saya. Waktu itu pernah ada, saya tahu siapa namanya, Adnan, teman saya di London yang berkumpul di kalangan speaker scholar pendebat, dia membaca itu gitu. Saya lupa tapi surat apa gitu. Kalau sama Michael itu yang pendebat di ini kenal Dokodondi? Michael siapa? Michael siapa yang kemarin datang, Dok? Michael. Yang kemarin yang pendebat di Inggris, debater di ini Muhammad Hijab bukan? Muhammad Hijab, Michael. Ketemu sama saya di Masjid Sunda Kelapa. I see. Pernah juga kita undang ke sini Muhammad Hijab. Di taman di London itu sering ada debat. Ya itu speaker scholar itu. Nah, Brother Muhammad Hijab, Brother Hashim, Brother Mansur, Brother Samsi, Brother Sabir, itu saya kenal karena dulu saya 2 tahun nerjemahin video-video debat itu. Iya. Ini Kodondi ini latar belakang pendidikannya apa? Saya dulu di BINUS. BINUS ilmu komputer? Enggak, accounting malah.
nyasar gitu. Oke. Tapi saya dari kecil sama papa saya tuh dikursusin bahasa Inggris. I see. Dari kecil papa saya memang pengen. Tapi pernah sekolah di luar enggak? Enggak. I see. Oke. Bakat berarti itu ya. Tapi titel saya ini MK, Bang. Apa? Mantan kafir. Itu MC aja MC. Oh MC, dulunya MC, sekarang jadi MK gitu. Oke, jadi tuh ya. Kalau di Indonesia manuskrip tertua, Kak Doni tahu dari mana? Dia tahu dari mana? Apa? Yang saya pernah lihat itu yang di Museum Quran yang di Taman Mini. Ya, di situ ada Museum Quran. Saya lupa lah itu. Tapi bukan sampai yang artinya tertuanya sampai zaman dekat-dekat dengan Nabi gitu enggak. Paling-paling yang sudah masuk di sini ditulis ulang gitu. Atau juga yang di mana? Kalau di Palembang itu yang Museum Quran yang besar-besar itu bukan manuskrip itu ya? Bukan. Itu hanya penulisan ulang ya? Itu penulisan ulang. Iya. Itu teman saya. Tapi bukan manuskrip itu ya? Bukan. Pernah ke situ saya, Bang? Itu apa Ustadz Sofatillah. Oh, Ustadz Sofatillah. Ya. Dia bikin Quran satu lembar itu 40 juta. 40 juta? Ya, per lembar kayu itu, yang ukuran gede. Jadi ada berapa lembar itu pokoknya. Pokoknya satu Quran lah. Masya Allah. Gitu ya. Kalau yang di Indonesia saya belum tahu yang manuskrip paling tua di mana. Nah, tapi dia cerita kadang-kadang ada orang datang gitu ya, misalnya Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Wah ini salah nih, kurang ininya kan. Oke. Nanti sama dia dibenerin, dicek lagi, dibenerin, dikasih mungkin ditempel kayu lagi gitu-gitu. Jadi ada juga, jadi dia juga kalau ada koreksi ya dia lihat lagi. Oke. Gitu. Ya. Pernah ke sana dulu, Bang? Saya malah belum, saya pernah juga tapi nggak lihat Qurannya saya. Oh, kita keliling naik turun. Oke. Ya. Oke. Sumeneb Madura hadir Bang Refli dan Koh Doni sekeluarga. Salam dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Amin. Banyak donatur setia gereja sekarang pada lari ke Islam, nggak tahu juga saya ini. Bang Doni kalau mau nambah logika tentang keimanan sering menyimak kajian Gus Baha, beliau logikanya keren Gus banget. Baha ya. Kenal sama Gus Baha? Enggak, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya. Insya Allah setelah ini. Insya Allah. Bang, undang Bang Zuma dong biar seru diskusinya. Siapa Zuma ini? Tadi yang Zulkifli M Abbas itu. Oh, Zuma tuh Zulkifli M Abbas. Iya. Karena saya tanya Zuma Deluxe itu. Waktu saya kecil, anak saya mainnya Zuma Deluxe itu ya. gitu. Channel Kristologi yang sering saya nonton adalah Ngaji Cerdas, Laskar Tujuh Langit, Donditan. Oh, jadi Kristologi ini rata-rata disiarkan oleh Muslim ya? Iya. Jadi Kristologi itu sebenarnya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam agama Kristen. I see. Cuman yang kita pelajari itu adalah menggunakan kacamata akidah Islam. Oke, kalau mereka beda menggunakan lagi. kacamata mereka Iya. Islam. Nah, tetapi yang saya tahu sebenarnya orang-orang Kristen, pendeta apa-apa itu belajar juga Islamologi kan? Nah, itu dia salah satu alasan kenapa kita perlu tahu Kristologi, Bang. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada dua alasan utama kenapa kita perlu Kristologi. Yang pertama, sekolah tinggi teologinya Kristen itu juga belajar Islamologi. Ya, yang paling saya tahu tuh Victor Tania itu. Pernah dengar nggak nama itu senior banget tuh. Belum yang Islamologi yang terkenal, mungkin udah meninggal, nggak tahu juga. Di STT ini Bang, dari beberapa orang yang saya tahu, lulusan STT itu mereka mengaku bahwa untuk lulus dari STT ini, mereka diwajibkan bisa memurtadkan sekian orang gitu Bang. Oke, jadi kalau itu anunya apa KPI-nya? Praktek kerja nyata gitu. Iya, KKN-nya ya. KKN-nya. Iya. Ada yang minimal 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan saya pernah dengar ada yang minimal 20 orang. I see. Iya. Mungkin bisa lulus, tapi kalau nggak bisa memurtadkan orang susah gitu lah. Oke. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak Bang di kalangan mereka ya, walaupun tidak semua gereja, tapi masih ada kalangan misionaris. Kalau bermasalah minum juga nggak apa-apa dulu. Ya nggak apa. Oke. Yang misionaris ini masih ada yang ya memang sengaja melakukan misi mereka untuk memurtadkan orang. Oke. Gitu. Jadi kita saya dan teman-teman di yayasan ini, kita berharap supaya kajian kita Kristologi ini bisa melindungi umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan ini. Gitu, Bang. Oke.
Ya dia bilang Kodondi, Kak Jesslyn tes Lestari kok nggak pernah muncul, kemana ya? Salam perjuangan Bang Refli dan Kodondi. Itu siapa lagi? Saya kurang tahu saya kalau itu kabar terakhir saya nggak tahu. Jesslyn itu siapa? Mualaf juga. Oh mualaf juga ya. Bang Refli pakai replinya reply ya P. Gitu Orang Sunda kali itu. Tanya Kodondi burung lak-lak sama kuntul di Alkitab apa ini maksudnya nih? Tadi dulu ya, minum dulu ya. Itu kalau denger itu udah ketawa duluan ya. Jadi bisa jadi nih penontonnya ini subscriber Kodondi semua ini kayaknya. Iya. Itu yang bertanya itu pasti dia pernah nonton video saya debat sama pendeta, Bang. Oke. Pernah suatu ketika saya debat didatangi oleh seorang pendeta. Iya. Dia mengaku sudah belajar teologi 13 tahun, Bang. Tetapi ketika berdebat dengan saya selalu menggunakan data. Ya, apapun itu, entah Bible, entah buku, entah apapun, saya selalu tunjukin kepada dia. Dia nggak bawa apa-apa kecuali handphone, Bang. Jadi ketika saya tanya begini, lupa, tar dulu nih handphone saya baru sih, jadi susah cari. Nah, suatu ketika ngomongin Bible yang versi kuno gitu, Bang. Ngomongin bahasa, alasan dia bahasa tuh bisa berubah begini. Nah, saya iseng, Bang, saya iseng. Saya punya Bible sama-sama penerbitnya sama-sama LAI. Yang satu 1958, yang satu 1970. Iseng, saya cuma iseng karena dia ngomongin bahasa nih. Oke, Pak, ini tolong ya Pak ya. Coba tolong bawa baca nih. Saya bukalah Ulangan 14 ayat 18. Saya suruh dibaca, dia baca. Dan lak-lak dan kuntul gitu maksudnya. Burung kuntul maksudnya burung-burung yang tidak boleh kamu makan. Jadi disebutnya salah satunya dan burung lak-lak dan burung kuntul maksudnya. Ini yang terjemahan tahun 1970. Saya tunjukin yang tahun 1958. Coba Pak, ini ayatnya sama nih Pak. Ini tahun 58 nih Pak. Coba tolong baca. Begitu baca dan lak-lak dan hehehe gitu. Kok tawa? Nggak berani baca Pak. Nggak berani baca. Karena yang tahun 1908 tulisannya bukan kuntul. Tapi? Pakai O. Jadi O2? Nggak berani baca dia. Ketawa. Saya desek dong. Apa Pak? Saya bilang. Dan baru dibaca. Itu heboh jadinya. Tapi itu kesengajaan atau? Enggak. Itu bukan kesengajaan. Bukan itu, penistaan ya? Bukan. Itu memang apa ya namanya? Gejala bahasa lah. Gejala bahasa ya. Dia cuma ngiseng aja sih. Habis malam itu debat, pendeta itu besoknya telepon orang LAI. Oh ya kenapa nih kok bisa ada kata begini kata di Bible? Soalnya ada juga itu saya pernah lihat nama orang yang begitu. Kok nama tapi depannya M soalnya. Gitu. Iya. Ya mungkin pada zaman itu, pada tahun itu kata itu artinya mungkin bukan alat kelamin gitu. Mungkin. Kalau kita datang ke Sutarzi Kalzombari, dia tidak mempermasalahkan, itu hanya bahasa katanya. Itu bukan porno itu perbuatannya. Itu cuma kata gitu. Tapi kan lisan kan juga bisa membuat orang meradang gimana. Kemudian saya subscriber Don Ditan ini ada lagi ya. Bang Rafli bukan Rafli tapi Revi. Rafli. Tolong tanya Kodondi, mushaf para nabi termasuk kitab suci enggak? Mushaf para nabi, mushaf yang di mana maksudnya? Suhuf kali maksudnya? Nggak tahu. Book of Enoch itu termasuk mushaf dan wajib diimani nggak? Seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau tanya wajib diimani atau enggak, yang kita wajib imani itu adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, yaitu wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi dan rasulnya, yang sudah ikut bersama nabinya. Nggak ada lagi. Bukan berarti kitabnya orang Yahudi dan kitab orang Kristen, bukan. Itu kita tidak boleh imani. Sedangkan nabi aja, mohon maaf Bang. Sedangkan nabi aja, ketika melihat sahabat Umar memegang gulungan Quran, kan Nabi juga sempat marah, ya kan? Andai saja Nabi Musa masih hidup pada zaman ini, dia pasti akan menjadi umatku. Kata Rasulullah kan begitu. Mengenai gulungan-gulungan Taurat itu, Nabi juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa jangan kamu menerima semuanya, tapi juga jangan kamu menolak semuanya. Bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Itu waktu itu Umar bin Khattab gulungan-gulungan
Taurat. Nabi juga membolehkan sahabat yang lain, yaitu Sa'id bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani. Ya, juga itu tujuannya kan supaya bisa membaca kitab mereka, juga bisa berkomunikasi sama orang mereka. Sa'id bin Sabit itu juru tulis Nabi. Juru tulis utama Nabi. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Kodondi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Amin. Kemudian Rafli, pakai Rafli lagi pembohong. Gimana saya bohongnya? Kemudian Kodondi yang saya tanyai, saya yang dibilang pembohong. Kemudian Bang, undang Ustadz Dennis Lim yang mantan bos judol. Iya. Nah, ini Dennis Lim yang masih muda itu. Iya, itu mantan bandar judi itu. Oh, keren sekali. Di Thailand lah gitu, bukan di sini. Ada nomornya ada nanti. Nomornya, ya? coba nanti. Oke, boleh. Ya ini menarik nih dia. Tapi orangnya halus sebenarnya ya. Oh, lembut banget. Iya. Ya sudah sering nonton Agim kan? Iya. Nah, sudah mirip kayak Agim lah. Modelnya. Karena dia kan memang lulusan situ, Darut Tauhid. I see. Dia iya. Kemudian semoga Kodondi Tan dan Bang Refli Harun sehat selalu. Amin. Tapi Kodondi ini memang selalu dipanggil Kodondi ya di mana-mana. Saya maunya dipanggilnya pakai ko aja atau Pak, jangan Ustadz. Saya nggak mau dipanggil Ustadz. I see. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya Prostad. Oh. Proses jadi Ustadz maksudnya. Gitu. Atau Ustadz itu asal usulnya murtad gitu. Asal usulnya murtad. Gitu. Assalamualaikum Bang Refli, kirim salam buat Kodondi dari Aceh. Masya Allah. Sehat selalu Waalaikumsalam. Bang Refli dan Kodondi ya. Ya, maksudnya suhuf para nabi perlu diimani enggak? Oh, kalau suhuf para nabi itu kan kita taunya begini. Suhuf para nabi itu kan bukan dijadikan hukum dan ketetapan suatu kaum tertentu gitu. Itu kan hanya wahyu yang dituliskan oleh nabi dalam bentuk lembaran-lembaran. Iya. Ya kan? Kita juga membaca di Quran kan juga ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa dan sebagainya. Ya itu ya memang hanya yang diterima oleh nabi dan bukan untuk menjadi hukum dan ketetapan suatu kaum tertentu gitu. Oke. Jadi nabi dan rasul, terutama rasul itu kan memang suruh mengajak kan. Iya. Nah, dia mendapatkan risalah atau wahyu lah ya. Wahyu yang berupa atau menjadi risalah. Iya, tetapi tadi hanya untuk umatnya doang ya kan, dan tidak komprehensif lah. Iya, ya untuk sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Iya. Sebenarnya bukan tidak komprehensif mungkin ya, karena tidak disebut dalam Al-Quran aja. Karena kan banyak nabi dan rasul kan. Iya. Yang katanya 124.000. Ya, 124.000 yang disebut cuma 25. Iya. Rasulnya sebenarnya 313 atau 315 gitu. Cuman yang disebut dalam Quran hanya nabi. Ya. Nabi dan rasul, bukan semuanya rasul yang di Quran. Ya, nabi dan rasul 25 kan yang disebut. Nah, ada yang mengatakan spekulasi misalnya. Sebagai contoh misalnya ini kita nggak sebutkan. Misalnya katakanlah pemuka agama tertentu. Jangan-jangan dia rasul, jangan-jangan dia nabi begitu ya. Ada yang bilang begitu ya. Oke. Tapi apapun menurut keyakinan kita adalah ya semua itu untuk zamannya dan untuk umat tertentu dan selesai. Setelah adanya nabi akhir zaman, maka semua harus mengimani ke sana. Itu keyakinan kita. Tapi ya ada orang yang kemudian main di short ya. Coba siapa nabi akhir zaman itu? Makanya begitu. Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nah, Nabi Muhammad. Oke, coba lihat katanya. Yang terkait dengan kan Nabi Isa kan belum meninggal. Nanti kalau mau kiamat dia kan akan turun. Berarti yang terakhir Nabi Isa dong. Ada yang bilang begitu. Tanya aja bawa hukum apa gitu. Iya. Justru tahu nggak kedatangannya untuk apa? I see. Dia kan untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Urusannya sama siapa? Dan kita bilang nanti dia beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oke. Bang Refli undang Profesor Menahim Ali. Beliau pakai filologi perbandingan agama, lebih ilmiah pembahasannya. Wah ini Menahim Ali itu siapa? Itu justru malah rekan saya di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang di Surabaya. Oke. Jadi kita metode itu bisa beda-beda tergantung tempat dan waktu ya kan. Ya. Kalau beliau pakai begini ini kan sambil joget-joget bisa. Tahu aja. Atau sambil bersepeda. Gitu. Atau bersepeda motor. Atau bersepeda motor ya.
Ada yang nanya kapan Zakir Naik datang? Insya Allah jadwalnya tanggal 9 Juni Ya. sampai 4 Juli 2025. Di mana aja nanti dia Nah, hadir? itu nanti insya Allah akan di Kota Medan, Ya. Palembang. Palembang. Wih. Woi, makan pempek dia harus ya. Pempek dong berarti ya. Iya. Yang ketiga Kota Surabaya, Ya. yang keempat Kota Malang, Ya. dan terakhir insya Allah di Kota Jakarta, Bang. Oke, dari di Jakarta kira-kira di mana nanti? Di JIS. Oh, di JIS. Ya. Dan itu Insya Allah di JIS. izinnya sudah ada. Sedang diurus. Oh, sedang diurus. Oke. Kalau kekuasaannya zaman Jokowi itu nggak akan diizinkan. Itu. Kalau zaman sekarang nggak ngerti. Karena Prabowo konon katanya tidak pernah menghalangi. Sebenarnya tahun lalu sudah direncanakan, Bang. Ya. Nah, tapi ya itulah alasannya menunggu inaugurasi Pak Prabowo. Oke. Ini ada yang nanya, tapi mungkin Ko Dondi nggak usah jawab ya. Ko Siddhartha Gautama apakah nabi? Itu nggak usah dijawab ya. Kita nggak tahu juga. Kalau dijawab nanti. Saya cuma jawab berdasarkan apa yang pernah saya dengar ya, Bang ya. Ya. Ada dari kalangan Islam yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu jangan-jangan adalah Nabi Zulkifli.